Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SIJ Podcast in the Fans. Jadi ini adalah salah satu program terbaru dari SIJ Official. Kita mau bikin podcast di suasana yang berbeda. Biasanya kita di dalam ruangan, kali ini di luar ruangan, tepatnya di fans SIJ. Jadi hari ini karena momennya spesial, bintang tamunya tentunya juga spesial. Hari ini bintang tamunya adalah Bapak Kepala Sekolah Indonesia Jeddah. Oke, sebelum kita mulai podcastnya Pak, kita mungkin kenalan dulu. Mungkin para pendengar yang belum tahu, mungkin bisa kenalan dulu dengan Bapak Kepala Sekolah. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua hal yang buat orang mudah untuk kenal dengan saya. Pertama nama saya, yang kedua suara saya. Nama saya Mahrani. Ya Mahrani ya, jangan ditambah A di tengah. Kalau mau tambah A di tengah tunggu malam, jangan siang. Dan suara saya seperti ini. Saya asal dari Pontianak, Kalimantan Barat. Kemudian apa lagi ya? Sudah menikah. Sudah menikah Pak? Kelahiran tahun 88. 88. Oke. Masih sangat muda ya Bapak Kepala Sekolah kita ya Pak ya? Alhamdulillah. Ya, hari ini bintang tamunya Bapak Kepala Sekolah di podcast in the Fan ini. Sebelum kita mulai ke bincang-bincang, kita mau ngajak Pak Kepsek untuk main sebuah games dulu nih Pak. Jadi permainannya itu Bapak harus menjawab dengan cepat satu dari dua pilihan. Jadi nggak perlu mikir, 1 atau 2 detik Bapak langsung pilih. Ini sih MMBI ini. Nggak perlu ngasih alasan, Bapak tinggal pilih pernyataannya. Ada 10 pernyataan di sini. Kita mulai Pak. Oke, yang pertama, kopi atau teh? Kopi. Naik gunung atau ke pantai? Ke pantai. Siswa aktif atau siswa pendiam? Siswa aktif. Lomba 17-an atau upacara bendera? Upacara bendera. Ngajar di kelas atau rapat guru Pak? Ngajar di kelas. Musik dangdut atau pop? Pop. Nasi goreng atau kebab? Nasi goreng dong. Ditelepon malam-malam oleh guru atau oleh siswa? Ditelepon malam-malam oleh guru. Disuruh pidato mendadak atau nyanyi di acara Disuruh sekolah? pidato mendadak daripada nyanyi. Ampun saya suruh nyanyi. Menjadi kepala sekolah di Indonesia atau di luar negeri? Di luar negeri. Oke, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Pilihan-pilihan yang menarik dari Bapak Kepala Sekolah. Tadi kenapa Pak, waktu disuruh nyanyi itu nggak mau banget Pak? Ada alasannya nggak Pak? Suara saya begini. Bukan saya nggak tahu nada, tahu saya nada. Ketukannya saya tahu. Cuman suara saya terlalu cantik untuk didengarkan. Daripada orang mimisan dari hidung pindah ke kuping. Mendingan nggak usah. Mendingan nggak usah nyanyi. Oke. Menarik ya pilihan-pilihan dari Bapak Kepala Sekolah. Kita bisa tahu lebih dekat tentang pilihan Bapak Kepsek dari pilihan-pilihan yang seru tadi. Oke, untuk pertanyaan pertama nih Pak. Ketika pertama kali sampai di Jeddah dan menuju ke SIJ, ke sekolah kita, first impression Bapak tentang SIJ itu gimana Pak? SIJ itu dari awal, itu yang saya bayangkan adalah sekolah di mana rumah saya akan ada di situ. Oh iya. Jadi first impression saya itu justru pas sampai, Masya Allah, beginikah SIJ, beginikah rumah saya yang harus akan saya tata sedemikian rupa selama 3 tahun saya bertugas di sini. Oh iya. Itu. Jadi nanti tugasnya selama 3 tahun, tapi ini baru berjalan sekitar 3 bulan ya Pak ya? Apa yang membuat Bapak takjub gitu, perbedaan yang sangat besar antara sekolah di Indonesia sama bertugas 3 bulan di SIJ? Ada 4 hal. Apa 4 hal? Pertama, semangat gurunya itu luar biasa. Oh ya. Guru di SIJ itu ada 4 jenis ya. Pertama, guru PNS yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan. Betul sekali. Itu seleksi dari ribuan guru di Indonesia, kemudian lolos. Beliau ditugaskan kurang lebih 3 tahun, kemudian diperpanjang maksimal 3 tahun berikutnya. Mereka adalah orang-orang pilihan luar biasa. Yang kedua, guru-guru non PNS yang ditugaskan oleh Kemdikbud, seleksi juga dengan sekian banyak saingannya gitu ya. Mereka juga orang-orang luar biasa. Yang ketiga, guru-guru yang ditugaskan oleh Adikbud, guru-guru lokal. Mereka yang tidak seleksi di Indonesia tapi seleksinya di sini. Kemudian yang keempat, guru-guru dari SK
komite kita, SK internal, karena mengingat kurangnya tenaga pendidik kita dan banyaknya siswa sehingga memang kita harus rekrut gitu ya. Nah, satu bidang itu, satu sisi itu hal yang luar biasa. Mereka memiliki kompetensi yang beragam. Mereka memiliki potensi yang luar biasa, yang sayang kalau seandainya tidak dimaksimalkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, muridnya. Murid kita ini unik di sini. Iya. Unik banget. Mereka itu banyak yang justru tidak pernah menginjakan kaki mereka di tanah air. Benar sekali. Tapi mereka bangga sebagai anak Indonesia. Mungkin ada yang ini ya, yang ayahnya orang Pakistan, orang Afgan, kemudian orang Saudi dan seterusnya. Ibunya orang Indonesia, gitu kan? Banyak dari mereka yang belum pernah menginjakan kakinya ke Indonesia, apalagi bagi mereka yang memang sedang terkendala dengan dokumen gitu ya. Nah, tapi walaupun demikian, mereka dengan bangga mengatakan kami Indonesia, Pak. Wah, betul. Bangga sekali mereka rindu sekali dengan Indonesia. Nah, ini satu hal yang kedua yang buat saya takjub. Yang ketiga itu orang tuanya. Orang tua di sini sangat mendukung sekali anaknya untuk bersekolah. Bayangkan, untuk sampai ke SIJ kita memang menyediakan fasilitas ya, transportasi. Kita setidaknya memiliki 6 kendaraan. Ada 4 bis, kemudian 2 HS sama 1 Staria. Kita punya itu. Tapi itu tidak cukup untuk menjangkau kurang lebih 1.200-an murid kita kan. Nah, orang tua sangat mendukung sekali anaknya untuk bersekolah. Bayangkan orang tua yang tidak semuanya memiliki pekerjaan yang bagus gitu ya. Ada mereka juga yang pekerjaannya rumah tangga, tapi mereka mau menyekolahkan anaknya sampai-sampai mereka harus bayar untuk transportasi. Nah, mereka harus bayar transport itu bisa sampai 1.000 rial. Bagi mereka yang tidak terjangkau oleh bis gitu ya, jemputan kita. Nah, tapi mereka sanggup untuk itu. Padahal kalau kita hitung-hitung gaji mereka mungkin sekitar 2.000 sampai 3.000 rial. Artinya apa? 30% mereka bisa alokasikan untuk membiayai satu orang anak mereka. Apalagi kalau anak mereka lebih dari satu. Nah, ini satu hal yang luar biasa. Yang keempat, dukungan dari pemerintah. Ini yang buat saya takjub. Pemerintah memberikan support luar biasa melalui KBRI, kemudian Adikbud, KJRI dan seterusnya. Pak Konjen kita itu alumni SIJ ternyata. Dan beliau luar biasa memberikan supportnya untuk SIJ. Begitu juga dari Pak Adikbud, Profesor Irfan saat ini, masya Allah luar biasa beliau. Nah, dengan segala kemampuan yang bisa disupport oleh pemerintah kita memberikan hal yang terbaik. Saya berpikiran hal itu dilakukan kenapa? Karena pemerintah ingin menghadirkan, negara tetap hadir meskipun mereka itu anak-anak kita belum pernah datang ke Indonesia, tapi ada Indonesia di depan mereka. Itu yang buat saya takjub. Oke. Ya, benar sekali ya Pak ya. Tentunya ada perbedaan di Indonesia dan juga di sini, dan Pak Kepsek merasakan 4 yang bikin takjub selama bertugas di SIJ. Yang pertama tadi ngobrolin guru Pak. Selama 3 bulan ini Pak Kepsek kira-kira udah hafal belum nama semua guru dan tendik? Jumlah guru kita 52, tendik ada 20, 72 orang itu yang saya hafal baru beberapa. baru beberapa. Yang kan saya ini kadang-kadang ini khawatir salah ini ya. Saya kan nggak berani menatap wajah orang, apalagi yang berlawanan jenis ya. Nah, kalau yang laki-laki enak kita ngobrol, tatap wajah, ingat kita langsung gitu. Oh, Pak Reri, Pak Asrof gitu kan, Pak Faisal dan seterusnya, enak nih. Tapi kalau dengan ibu-ibu nggak berani saya tatap wajah gitu kan, akhirnya saya itu kadang-kadang hanya sepitas, oh ini ibu ini. Khawatirnya salah orang. Nah, khawatirnya begitu. Karena pernah kejadian Pak. Iya, gimana Pak? Bukan di sini sih, waktu di Indonesia. Saya itu
apa lagi bonceng teman saya, ibu-ibu gitu kan. Nah, di depan saya itu ada motor juga berhenti di perempatan jalan. Jadi saya bilang begini, sebut aja namanya. Saya lagi gonceng Bu Rayan waktu itu. Iya. Saya sambil ngobrol sama beliau kan, Bu, saya bilang, tuh di depan ada Bu Hasanah ke motor. Sama persis, motornya sama, jaketnya, tampilannya sama. Hanya saja bedanya jaketnya. Nah, Bu, tumben pada saat itu orang itu pakai jaket, gitu kan, sedangkan Bu Hasanah nggak pernah pakai jaket, gitu kan. Saya bilang, itu Bu Hasanah, benar Kang Harani? Benar, saya bilang. Akhirnya saya pepet dari belakang, saya pegang motornya, saya goyang. Oh iya, iseng Pak. Iya terus Pak. Saya goyang, karena udah yakin gitu ya. Noleh orang tuh langsung bilang begini, siapa ya? Itu malunya saya kapun itu. Nah, semenjak itu saya nggak berani. Iya betul. Khawatir salah. Kata orang SKSD, sok kenal sok dekat nanti. Guru yang pertama yang Bapak kenal di SIJ siapa Pak? Guru pertama yang saya kenal Pak Bambang. Pak Bambang. Iya. Oke. Bagi yang ini ya, yang di luar teman saya Iya. ya. Kalau teman-teman yang lain kan Udah kenal sebelumnya. udah kenal karena sering ikut lomba dan seterusnya gitu ya. Tapi yang memang betul belum pernah barengan dan seterusnya. Pertama yang saya kenal Pak Bambang. Pada saat itu saya pulang dari Shanghai bulan Oktober. Nah, Pak Bambang pada saat itu mendampingi anak untuk ikut opsi final di Jakarta. Saya pulang dari Shanghai barengan sama Pak Tikno. Kemudian tadi Tikno bilang, Pak Marani, yuk kita ketemu sama anak SIJ gitu kan yang ikut final. Sekaligus ada Pak Bambang di situ. Nah, jadi di situ pertama kali ketemu sama beliau. Dari guru kemudian siswa tadi ya Pak ya. Kalau seandainya Pak Mahrani bisa mengulang waktu, kira-kira menjadi siswa kembali, Bapak bakalan milih jadi murid TK, SD, SMP, atau SMA dan kelas berapa, Pak? Ini berat nih jawab. Saya itu siswa yang kategori siswa yang bandel, Pak. Oh ya? Jadi kalau disuruh milih, saya dulu enggak pernah TK. Saya waktu SD itu sering bikin masalah. Masalahnya bukan gimana sih, bukan masalah yang merusak apa enggak. Saya itu orangnya banyak mulut, Pak. Apapun mau saya ini kan saya komentari. Gitu ya. Jadi guru itu kadang-kadang jengkel sama saya karena saya itu terlalu banyak nanya. Nah itu, jadi makanya kalau diulang di SD khawatir saya sama guru saya nanti bisa stroke. Ya, khawatir saya. Kalau SMA saya korban bulian. Oh iya Pak. Iya, di SMA saya korban bully Pak. Jadi bingung saya kalau mau jawab. Tapi kayaknya masa-masa paling asik itu waktu sekolah kalau di SMP. Di SMP. SMP itu karena peralihan kan. Kita mulai beranjak lah. Saya bukan lagi anak kecil. Oh iya. Tapi nggak berani juga bilang dewasa. Gitu. Oke. Jadi masa SMP itu masa terbaik di masa sekolah ya Pak ya. Betul. Oke. Kalau kenangan bersama murid yang Bapak ingat sampai sekarang yang paling memorable itu dengan siapa Pak? Dan cerita di baliknya apa? Satu namanya Michael. Pada saat saya bertugas tahun 2012 ya. Tuh. Saya pernah dilempar Michael pakai sepatu logo. Telak wajah saya dan sepatunya itu penuh dengan lumpur-lumpur tanah gambut. Itu pernah. Tapi Michael itu yang buat saya menyesal sampai sekarang. Oh iya, gimana Pak? Ya. Beliau itu masuk kategori anak spesial. Oh, anak berkebutuhan khusus. Ya, tapi hebatnya Michael itu matematikanya bagus. Sama seninya bagus. Kalau urusan gambar, urusan imajinasinya luar biasa Michael. Nah, beliau punya salah satu inilah kekurangannya lah. Ya. Temperamentalnya itu yang luar biasa. Temperamennya nggak bisa nggak terima kalau misalkan ada yang negoran, memberikan mengoreksi dan seterusnya gitu. Nah, waktu itu di kelas 3, saya waktu itu masih wali kelas. Nah, pada saat itu Michael itu kelahi sama si Setiawan namanya. Setiawan, teman sekelasnya. Teman sekelasnya. Itu musuh bebuyutan tuh. Setiap hari pasti adu banteng tuh berdua tuh. Nah, Setiawan itu anaknya normal, cuman sering tidak naik kelas. Oh iya. Setiawan. Michael itu waktu saya kan lagi ngoreksi di depan, mereka itu lari-lari di kelas tuh. Lempar sepatu, ngelak, lempar ini, ngelak, lempar itu, ngelak gitu kan. Nah, pada saat itu posisinya pas berhadapan tuh.
Michael di ujung kelas, Setiawan di tengah, saya pas lagi duduk di iya di meja di guru. belakangnya. Ya sudah, Michael lempar tas, Setiawan tangkap tasnya. Michael ngambil sepatu yang kotor itu, dilempar, Setiawan telak katanya bawahnya saya. Bapak. Waduh, itu tahun 2012 akhir itu emosi saya itu luar biasa waktu itu kan. Tapi saya mikir kalau anak ini sampai saya entah sakiti gitu ya, dipukul atau apa percuma. Benar. Yang ada saya yang ini salah. Kemudian anak itu pun nggak akan bisa berubah karena memang anaknya ABK gitu ya. Akhirnya saya panggil orang tuanya. Ternyata maaf, Michael itu dititipkan ke bibinya. Oh, bukan dengan orang tua. Bukan. Nah, saya tahu di situ bibinya juga ternyata di rumah itu sering melakukan perbuatan kasar gitu. Oh, ke Michael. Sering dipukul dan seterusnya. Apa kata bibinya ngomong dengan saya? Beliau manggilnya Ii gitu ya. Kata Ii-nya itu, udah Pak, pukul aja. Dalam hati saya, seharusnya kamu bela, malah nyuruh guru mukul gitu ya. Nah, akhirnya ya sudah dihukum, cuma saya ingatkan gitu kan. Michael juga udah minta maaf. Udah. Habis itu di kelas 3 itu karena beliau itu lumayan bisa untuk mengikuti pelajaran, akhirnya naik kelas. Kelas 4 naik. Nah, pada saat kelas 4 perilaku tidak berubah. Tetap begitu dengan Setiawan. Enggak ada dengan orang lain. Setiawan aja langsung rivalnya, Pak. Ya, Setiawan sekarang sudah menikah dan udah punya anak. Maaf ya Setiawan ya, maaf ya. Jadi pada saat itu dia udah kelas 4. Waktu rapat kenaikan kelas tidak saya naikkan kelas. Dengan tujuan untuk supaya Michael ini bisa dia memperbaiki diri. Niat baik waktu itu. Ya, saya betul-betul itu dengan segala pertimbangan. Nah, ternyata di situ penyesalan saya. Michael setelah tidak naik kelas, waktu bagi rapot dia bilang, mati aku dibunuh aku Pak. Mati aku Pak dibunuh aku ya. Beliau biasa saja di ini sampai di Plaza gitu kan. Apalagi kalau nggak naik kelas. Nah, saya bilang enggak, II-nya baik, enggak akan itu. Ternyata hari itu adalah hari terakhir saya melihat Michael. Michael tidak pernah lagi muncul. Dengar-dengar dari temannya, Michael dibawa pulang ke Jakarta ke tempat orang tuanya. Penyesalan saya sampai itu. Sampai sekarang saya menyesal karena asbab saya tidak menaikkan kelas si Michael. Michael bagi saya pada saat itu putus sekolah. Dan saya putus komunikasi sampai saat ini. Nah, semoga Michael kalau melihat postingan ini, Michael, Bapak minta maaf ya. Iya, untuk Michael kalau lagi nonton ya, itu Pak Maharani sudah cerita latar belakangnya kenapa Michael tidak naik kelas dan sekarang jadi pengalaman yang paling memorable buat Pak Maharani. Sangat sekali. Ya. Kalau bicara tentang orang tua nih Pak Maharani kan sekarang sudah sebagai orang tua. Terus juga pengalaman sebagai guru, kepala sekolah itu kan luar biasa. Bapak berharapnya di masa depan anak-anak Bapak juga menjadi guru atau gimana Pak? Saya tidak pernah memaksakan anak saya harus jadi apa. Karena masing-masing anak itu memiliki kemampuannya yang berbeda gitu. Kebetulan anak saya 4 yang sudah nampak mungkin potensinya atau nampak inilah kemampuannya gitulah. Itu baru 2. Yang pertama itu baru kelas 6 SD, itu baru lulus kemarin. Itu kemampuannya justru di otomotif. Kemampuannya, kalau saya lihat suka ngotak-ngatik dan seterusnya, bahkan banyak pertanyaannya itu yang di luar perkiraan kita. Gitu. Nah, itu yang pertama. Kalau yang kedua itu justru lebih telaten. Jadi kalau misalkan saya ini kan jadi guru, kayaknya yang pertama nggak cocok. Nggak cocok. Tapi yang kedua cocok. Karena lebih telaten. Guru itu kan perlu telaten, Pak. Kalau yang pertama itu kecenderungannya pengen cepat menyelesaikan, gitu kan. Kalau ketemu masalah, misalkan di mainannya atau apa itu, ada jadi yang dikerjakan. Nah, habis itu udah cari lagi yang baru gitu kan lagi ya. Kalau yang kedua beda, pokoknya dibereskan dulu gitu kan. Nah, makanya kalau mau jadi guru saya tidak berani mengarahkan. Kemungkinan hanya bisa memberikan pandangan karena melihat kesehariannya.
Oh, Itu kalau anak saya. kalau anak Bapak ya Pak. Kalau ketiga, keempat belum tahu. Belum karena tahu, masih kecil ya Pak ya. Oke. Kemudian tadi bicara yang keempat itu pemerintah Pak. Menurut Bapak dukungan di bidang apa lagi dari pemerintah untuk membuat SCJ makin baik ke depannya Pak? Yang kita perlukan itu tenaga pendidik. Tambahan. Betul. Tenaga pendidik memang kita perlukan sekali. Kita ini ya, murid kita sekarang kan 1.243 orang. Betul. Kemudian tidak semuanya anak yang reguler. Reguler, benar. Ada anak spesial. Betul. Nah, kita guru BK cuma Pak Rairi Iya. dan Bu Santi. Seperti benar Pak. Dan kalau Bapak ditempatkan untuk nangani anak Menghandle spesial anak itu, spesial. kasihan yang kelas lain kan gitu. Iya betul. Kelas tinggi, kelas SMP maupun SMA. Nah, jadi kita memerlukan tenaga pendidik itu. Karena kita sangat kurang sekali. Itu dukungan yang perlu itu yang pertama. Ya, Yang betul. kedua, sepertinya perlu penyesuaian untuk kesejahteraan teman-teman. Kesejahteraan teman-teman. Betul. Memang kedengarannya kalau dikonversi ke uang Rupiah rupiah ya Pak ya. besar sekali. Bahkan 1 berbanding 10. Gitu kan? Sebulan gaji di Indonesia, 10 bulan gaji di sini, 10 bulan gaji di Indonesia. Bahkan bisa 12 bulan atau lebih dari itu. Kalau misalkan standar gajinya 3 juta. Betul. Tapi kalau di sini itu ibaratnya gimana ya? Kalau dibandingkan dengan di sini dengan kos kita di Iya, sini gitu lah. living cost di Living Saudi cost ya Pak ya. Iya, di Saudi. Ibaratnya UMR pas-pasan. UMR ya benar Pak. Karena apa? Karena untuk sewa imaroh saja itu bisa 18.000 gitu kan. Ya kalau di Jeddah malah di Riyadh lebih mahal lagi. Bisa 2 kali lipat. 1.850 atau ya kurang lebih standarnya sekitar 2.000. Artinya apa kalau 2.000 itu kan 8,4 juta. 8,4 juta untuk sewa, belum lagi belanja apapun, dapat tambahan pajak. Itu kan di sini 15%. Tambah lagi dengan ST aja ya, kalau kita cuma 3.000, di sini 5 rial gitu ya. Nah, jadi memang besar. Memang kalau dibandingkan dengan gaji di Indonesia kelihatannya besar sekali. Tapi kalau dengan penghidupan di sini sangat ngepres gitu kan. Makanya kemungkinan yang memang perlu kita inikan juga adalah semoga bisa bisa diperhatikan. Ya, mudah-mudahan 2 poin tadi ya Pak ya. Betul. Bisa jadi perhatian yang mana bisa meningkatkan kinerja dan juga kualitas SCJ. Kalau kinerja teman-teman tidak diragukan, luar biasa. Ya, betul. Saya menyaksikan sendiri guru-guru SCJ itu sampai jam 12 malam, Masya Allah. Ini saya bilang, ini guru nih kerja 24 jam atau gimana sih? Dari pagi kan? Ya Allah. Oke. Luar biasa kalau guru-guru SCJ. Guru-guru SCJ kerja sampai jam 12 malam gitu Pak. Kurang libur gitu Pak. Kalau seandainya, ini seandainya kita berandai-andai, kalau seandainya Pak Mahrani bisa ngajak semua guru SCJ buat liburan, destinasinya kemana kira-kira Pak? Saya masih belum menguasai Arab Saudi ini. Kalau musim panas kayaknya lebih cocok kita ajak ke daerah tinggi. Daerah yang dingin ya. dingin. Pegunungan tuh di mana sini ya? Taif ya? Boleh nanti kita ajak ke Taif gitu ya. Insya Allah pas waktu libur, musim panas ini boleh kita ajak ke Taif. Ya, karena guru-guru kadang butuh refresh juga Pak. Betul, kasihan guru, benar. Jumlah jam mengajar guru itu. Nah, siapapun yang nonton podcast ini, kalau kita di Indonesia jam mengajar 24 jam itu standar 1 minggu, Ya, betul ya? Betul. 28 jam, 32 jam itu udah terasa banyak ini. Banyak sekali. Guru SCJ 49 jam. Satu kali untuk satu orang. 49 jam. Makanya stres mereka itu. Belum lagi harus nyiapkan sama dengan guru yang lain. Kalau di Indonesia kita menyiapkan nyiapkan perangkat, nyiapkan media di sini juga sama gitu ya. Nyiapkan perangkat, media, mereka juga bikin inovasi dan seterusnya. Tapi karena dengan jumlah jam yang segitu banyak, akhirnya memang mereka perlu refreshing. Oke. Dan juga untuk informasi, sekarang kita lagi perjalanan libur Idul Adha menuju Madinah. Betul. Nah, kalau Pak Mahrani sendiri memaknai Idul Adha itu seperti apa Pak? Ada 3. Pertama, kalau kita pengen
uh, jadi monumen, gitu ya, maka harus membuat sebuah karya monumental. Kita contohkan Nabi Ibrahim, bagaimana perjuangannya. Kita lihatkan Ismail, bagaimana pengorbanannya. Kita lihatkan lagi misalkan Hajar, bagaimana ketabahan hatinya, ya. Tapi karena perjuangan, pengorbanan, kesetiaannya, ketabahannya dan seterusnya, akhirnya apa? Bisa jadi monumental, bisa jadi monumen, gitu kan? Nah, kalau kita memaknai itu, kalau kita bisa memberikan suatu kebaikan yang luar biasa, justru itu yang akan diingat, itu yang akan diikuti. Betapa atau berapa banyak pahalanya, gitu kan? Iya, betul. Jadi amal jariah luar biasa, gitu kan? Nah, itu yang pertama yang bisa dimaknai. Yang kedua yang bisa kita maknai adalah bagaimana keikhlasan seorang istri. Sekian lama menunggu anak lahir, gitu kan? Saat anak lahir harus ditinggal suami. Kemudian saat ditinggal suami, saat suaminya kembali, anaknya harus disembelih. Kalau orang yang dengan kemampuan standar, dengan keimanan standar, nggak akan ada itu. Apalagi zaman sekarang, yang ada suaminya disembelih. Apa kata ibunya? Abang udah ninggalkan saya, gitu kan? Udah tidak memberi nafkah, pulang-pulang anak mau diambil, gitu kan? Betul. Mendingan abang yang saya cekeng gitu. Tapi kalau ini Siti Hajar, masya Allah, itu seorang istri yang memang betul-betul penghuni surga. Betapa keikhlasannya luar biasa, ketabahannya. Bahkan dia mengatakan ke suaminya, kalau itu memang perintah Allah, laksanakan. Seorang istri yang betul-betul mensupport bagaimana suaminya itu melaksanakan tugas yang diberikan dengan sepenuh hati, tanpa harus berpikir dua kali. Itu hal yang kedua yang dimaknai. Yang ketiga tentang pemaknaan pengorbanan. Kalau orang saat ini melaksanakan ibadah haji, itu pengorbanannya adalah pengorbanan waktu. Betul. Sama pengorbanan biaya. Kalau kita bandingkan dengan pengorbanan yang lain dengan zaman Nabi, jauh sekali, gitu ya. Apanya kita di ujung buku ini kan. Nah, kalau mereka sekarang pengorbanannya di waktu tunggu. Bayangkan di Indonesia bisa puluhan tahun masa tunggunya. Nah, udah masa tunggu puluhan tahun, kemudian dengan perjuangan jarak dan seterusnya, di Indonesia harus menggunakan pesawat dan seterusnya. Akhirnya usianya sudah lanjut. Pengorbanan biaya juga, karena perlu biaya besar. Dan perlu kita ini sampaikan juga ya, di Indonesia itu termasuk murah loh Pak. Iya. Dengan biaya kurang lebih 50-60 juta itu murah. Benar. Kenapa? Karena untuk kita di sini di Saudi, kita sendiri misalkan kita daftar untuk menunaikan ibadah haji, padahal jarak tempat Dekat tinggal ya, kita di Madinah, di Jeddah kita. Jeddah ke Mekah itu kurang lebih 50 menit pakai mobil. Jarak segitu dekat kita. Di sini kalau daftar haji itu minimal 9.000 rial. Artinya kalau kita kalikan 4.000 saja. Iya. 36 juta rupiah. 36 juta. Sampai 13 ribuan gitu ya. Nah, artinya kurang lebih biayanya ya 50-60 juta juga. Di Indonesia dapat pesawat, nginap di hotel, makan ditanggung, gitu kan? Dapat pokoknya dengan segala perlengkapan. Kalau di sini dengan biaya segitu cuma 5 hari dan tidak nginap di hotel. Benar. Nah, jadi itu yang bisa kita maknai. Pengorbanan. Kemudian keikhlasannya, ketabahannya luar biasa. Oke. Bicara tentang pengorbanan, sebagai guru ataupun kepala sekolah itu bentuk pengorbanan apa sih Pak yang sering dilakukan baik dalam tugas gitu? Kalau sebagai guru itu banyak korban perasaan. Kenapa korban perasaan? Kalau kita lihat ya, guru itu mulai dari anak belum bisa apa-apa sampai bisa ngapa-ngapain gitu ya. Itu semuanya dipikirkan loh Pak. Dan semuanya guru itu dipendam dalam hati. Kalau misalkan murid misalkan bisa sesuatu, betapa bahagianya guru gitu. Murid tidak bisa sesuatu, betapa menderitanya guru. Menderita bukan menderita bagaimana? Menderitanya, ya Allah, apa yang harus saya lakukan lagi ya supaya anak ini bisa paham dan seterusnya. Guru harus mengupayakan berbagai hal sehingga anaknya paham. Saat anaknya bisa,
kadang-kadang lupa dengan gurunya. Iya betul. Berkah ilmu itu ada di guru, berkah hidup kita ada di orang tua. Yuk, muliakan dua itu. Guru dan orang tua. Pesan-pesan Pak Mahrani ini untuk Sobat SIJ di Hari Raya Idul Adha ini apa Pak? Buat Sobat SIJ, siapapun itu, selamat Hari Raya Idul Kurban. Yuk kita jadikan semangat berkurban itu bukan cuman sekedar kurban dalam bentuk fisik, tapi kurban dalam bentuk jiwa maupun pengabdian. Kita di sini itu betul-betul mengabdi untuk negara kita, untuk bangsa kita. SIJ hadir itu untuk memastikan semua anak Indonesia, siapapun itu, latar belakang ekonomi apapun itu, latar belakang pendidikan bagaimanapun itu, kami harus memastikan semua anak Indonesia dapat bersekolah dengan layak, berkualitas. Itu harus kami pastikan. Jadi, yuk kita korbannya. Kita berkorban untuk ini, untuk memajukan pendidikan. Karena kita bagian dari negara. Kita harus menjadi garda terdepan. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau merangkul anak-anak Indonesia di sini gitu ya. Anak-anak kita di sini mau sekolah di sekolah Saudi, biayanya mahal. Per bulan itu kalau SPP-nya bisa 1.700 atau di sekolah-sekolah internasional sini minimal 1.700, 1.400 gitu kan per bulan, belum lagi biaya yang lain. Nah kalau di SIJ tidak, gitu kan? Makanya kita berikan dengan layanan pendidikan yang berkualitas itu. Yuk siapapun Bapak Ibu yang mau terlibat untuk membantu SIJ, sangat terbuka kita kita terima Bapak Ibu. Apapun itu bantuannya, bukan cuma bantuan uang, enggak. Bukan itu. Bantuan ide, bantuan semangat, bahkan bantuan kalau ada yang keliru dari kebijakan kami atau yang kami lakukan, bantuan memberikan kami nasihat, itu sangat kami terima. Karena sejatinya kita hadir untuk memberikan layanan pendidikan terbaik. Anak-anak Indonesia wajib bersekolah, anak-anak Indonesia wajib mendapatkan pendidikan yang layak. Memang pendidikan itu, ijazah yang mereka terima itu tidak menjamin mereka akan sukses berikutnya. Tetapi setidaknya dengan mereka sekolah, dengan mereka punya ijazah, setidaknya taraf hidup mereka untuk lebih layak itu lebih terbuka. Gitu. Oke. Bincang-bincang yang sangat menyenangkan dengan Bapak Kepala Sekolah di episode pertama podcast Indefend kita hari ini. Sebelum kita tutup, Pak, kita mau closing statement dulu dari Pak Mahrani, boleh Pak? Kadang-kadang kita berjalan itu harus menengadahkan kepala. Kadang-kadang harus menundukkan kepala. Kadang-kadang kita harus tetap memposisikan kepala kita tegak dan sejajar. Artinya apa? Kita harus saat melihat di atas ada orang yang lebih tinggi dari kita yang bisa kita ajak untuk bersama-sama. Ayo kita lihat anak-anak kita yang di bawah. Saat kita melihat di bawah ada anak-anak Indonesia, ada orang-orang Indonesia yang perlu perhatian dari kita. Makanya yuk kita perhatikan mereka. Saat kita melihat di depan, kita harus mensejajarkan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya. Jangan sampai bangsa Indonesia di bawah ketiak bangsa yang lain. Itu. Terima kasih Pak Mahrani. Oke, tentu saja obrolan hari ini seru, fun, dan juga pastinya inspiratif dari Bapak Kepala Sekolah kita. Dan ini bukan episode terakhir, akan banyak lagi episode podcast berikutnya, podcast Indefend dari SIJ Official. Boleh kita lambaikan tangan kamera Pak, sampai jumpa lagi untuk semua Sobat SIJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.